Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom KB House of Joy, dimanapun Anda berada, boleh sama-sama kita bangkit berdiri dan kasih tepuk tangan buat Allah kita. Come on. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada
Firman Tuhan berkata bahwa sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Coba saudara katakan, bilang begini, sukacita Tuhan adalah kekuatan kita, Pak. Bu, yang setuju katakan haleluya. Yang setuju boleh sama-sama katakan, come on. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri
Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang kuasanya tidak pernah terbatas. Engkau kerjakan di hidup kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami nyatakan bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Firman-Mu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan seisi dunia ini, maka Engkau mengaruniakan anak-Mu, yaitu Tuhan Yesus, untuk boleh datang ke dunia, bahkan rela dikorbankan di atas kayu salib agar darahnya tercurah. Dan bagi setiap kami yang mengaku mempercayai Engkau satu-satunya penyelamat, maka hidup kami akan diselamatkan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
Oh, kami beri puji bagimu ya Allahku, segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanyalah bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Oh, sebab Kaulah satu-satunya, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Dan setiap lutut dan bertelut, dan setiap lidah mengaku tiada yang seperti Kau Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu, kami memuliakan Engkau. Kau yang berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang hati kami datang menyembah Engkau, segenap hati kami datang meninggikan Engkau. Yesus, Anak Domba, Kaulah yang layak dimas jalan yang terbaik, yang lahir dari hati kami, yang lahir dari hidup kami, yang mengasihi Engkau. Oh Yesus, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, yang kami rindukan kehadiran-Mu Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Yang kami rindukan adalah pribadi-Mu. Yang kami rindukan setiap kali kami ada di hadirat-Mu adalah kami mengalami perjumpaan dengan pribadi-Mu, pribadi yang suci, pribadi yang mulia, pribadi yang dahsyat, pribadi yang besar, tiada seperti Kau. Dan biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan ketika umat-Mu datang merendahkan hati kami dan mencari wajah-Mu. Kami datang menyembah Engkau Tuhan, Engkau yang mulia, Engkau yang dahsyat Tuhan, Engkau yang layak, Engkau yang disembah selamanya. Engkau yang layak, Engkau disembah. Glorify your name. No other name but you, Jesus. Yang kami tinggikan hanya nama Yesus di hidup kami. Dan apa yang kami berikan di waktu ini adalah lahir dari hati kami, dari hidup yang mengasihi Engkau. Banyak hal yang Tuhan sudah berikan di hidup kami. Dan di waktu ini kami datang dengan memberi lebih dari nyanyian, lebih dari pujian. Kami datang, kami bawa hati kami, dan kami menyembah-Mu, kami memuliakan Engkau. Sebab Kau mulia, sebab Kau layak, Anak Domba Allah, menerima segala yang terbaik. Sebab Kau mulia, sebab Kau layak,
Tiada yang sepertimu, tiada yang seperti Kau. Shalom Bapak Ibu semua, senang sekali kembali menyapa Bapak Ibu di ibadah online House of Joy pada hari ini. Tanpa kerasa, kita semua sudah ada di minggu terakhir di tahun 2021 dan minggu depan kita sudah memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Apakah Bapak Ibu siap untuk menyongsong dan menyambut tahun yang baru? Saudara Bapak Ibu, saya percaya ketika Kristus ada di dalam kita, apapun keberadaan kita, kita siap untuk memasuki sesuatu yang baru. Kenapa? Karena di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu semua, memasuki tahun yang baru, tahun 2022, Gembala Sidang kita, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, merindukan agar semua jemaat yang ada di bawah Gatot Subroto mengalami paradigma yang baru. Maka dari itu, tahun 2022 dicanangkan sebagai tahun paradigma yang baru. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan pesan yang berhubungan dengan tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Apa yang harus kita siapkan untuk semua dari kita mengalami paradigma yang baru. Nah, maka dari itu pertama kali, persiapan pertama yang harus kita siapkan, ini berbicara tentang pertobatan. Bapak Ibu, pertobatan atau bahasa aslinya yaitu metanoia, yang artinya perubahan pola pikir atau perubahan paradigma. Jadi jika kita mau mengalami di tahun yang baru, tahun 2022, Bapak Ibu mengalami paradigma yang baru, yang harus kita siapkan pertama kali adalah apa Bapak Ibu semua? Kita harus siap untuk mengalami pertobatan dari satu waktu ke dalam waktu yang lainnya. Banyak orang berpikir bahwa pertobatan hanya satu kali saja. Pada saat kita terima Tuhan Yesus, kita mengaku dengan mulut, kita percaya dalam hati, bahkan pada saat kita memberi diri kita dibaptis, pertobatan hanya satu kali saja. Banyak orang berpikir di situ sudah cukup, itu merupakan pertobatan saya. Bapak Ibu, lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memberikan diri kita dibaptis sebagai langkah iman kita percaya kepada Kristus, merupakan sebuah momentum awal yang harus ada kelanjutan demi kelanjutannya. Nah saudara, Bapak Ibu semua, kelanjutan demi kelanjutannya apa? Ini berbicara tentang perubahan pola pikir. Jadi ketika kita sudah lahir baru, lanjutan dari tindakan kita, respon kita mengikut Kristus adalah merubah pola pikir kita menjadi selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Maka dari itu saudara, ketika kita memasuki persiapan yang pertama, yaitu bertobat atau pertobatan, ini bukan merupakan sesuatu peristiwa yang hanya satu kali. Artinya kita harus siap untuk terus diubahkan di tahun yang baru, tahun 2022. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 19 katakan, barang siapa ku kasihi ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ingat baik-baik, jemaat, teguran di dalam Wahyu 3:19 ini bukan berbicara kepada mereka yang baru lahir baru, tetapi ini ditujukan kepada jemaat Laodikia yang berjemaat, yang sudah berjemaat. Artinya mereka sudah menjadi orang percaya, mungkin sudah tahunan gitu ya Bapak Ibu. Sama seperti keadaan kita menjadi jemaat dari jemaat House of Joy. Nah Bapak Ibu semua, ketika Tuhan memberikan teguran kepada jemaat, kita dapat menyimpulkan bahwa lahir baru bukanlah peristiwa hanya sekali saja. Bahkan di sini juga dikatakan relakan hatimu dan bertobatlah. Ada kata rela di situ. Artinya yuk kita siapkan yuk hati kita memasuki tahun 2022 ini dan kita bertobat. Saudara, bertobat ini bukan berbicara tentang hal-hal yang memalukan.
Bertobat, aduh kok kesannya saya ikut Tuhan kok bertobat terus ya, jatuh bangun. Bukan Bapak Ibu. Tetapi ketika kita bertobat, itu justru malah itu yang dirindukan Tuhan Allah kita. Itu yang dirindukan. Kenapa? Karena pada saat kita mengalami pertobatan, pada saat kita mengalami perubahan pikiran, kita sedang kembali kepada kebenaran yang tercatat di dalam firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Di dalam 2 Petrus 3:9 dikatakan demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Saudara, Bapak Ibu semua, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Semua janji firman Tuhan sudah tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan atau Alkitab, Bapak Ibu. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Dikatakan ia sabar terhadap kita semua. Tuhan begitu sabar terhadap kita semua. Bahkan dia juga bisa dikatakan sabar untuk menepati, menggenapi janjinya di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu semua. Karena apa? Yang dia inginkan, firman Tuhan katakan, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Garis bawahi, jangan ada yang binasa. Ternyata ini merupakan sebuah kerinduan dari Tuhan ketika kita ini mengalami pertobatan, mengalami perubahan pikiran. Dia tuh rindu gitu ya Bapak Ibu semua, supaya kita tidak mengalami kebinasaan. Nah, yang dia tidak mau justru Bapak Ibu kita ini tidak bertobat, karena tanpa pertobatan kita akan menuju kepada kebinasaan. Dilanjutkan di ayat itu dikatakan, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Jadi Bapak Ibu, persiapan pertama ketika kita mempersiapkan hati kita, merelakan hati kita untuk memasuki tahun 2022 ini, kita merelakan hati kita, membuka hati kita, mempersiapkan hati kita. Kenapa? Supaya kita siap ditegur, siap dihajar di tahun yang baru, tahun 2022, agar Bapak, Ibu, dan saya, kita menerima janji Tuhan dan kita mengalami perubahan paradigma, menjadi paradigma yang baru. Yang percaya katakan amin. Dan yang rindu itu terjadi katakan amin. Nah Bapak Ibu semua, mari kita lihat di dalam sebuah cerita di dalam Lukas 15. Pasti semua sudah mengenal cerita anak yang hilang. Kita sudah tahu cerita anak yang bungsu meminta warisan kepada bapaknya. Kemudian setelah dapat warisan, dia hambur-hamburkan uang itu. Dan pada saat momen waktu tertentu dia terjadi bencana kelaparan. Dan keadaan si bungsu mulai melarat. Nah Bapak Ibu, dia kerja sama orang sebagai orang upahan, orang suruhan. Dan pada situasi itu dia kelaparan, dia mau makan, bahkan dia mau makan ampas babi, tapi tidak didapati. Ayat 17 mencatat dia menyadari keberadaannya, keadaannya. Dikatakan lalu ia menyadari inilah, dikatakan dia di ayat 17 itu dia menyadari keberadaannya. Dan di titik inilah, di ayat inilah menjadi titik balik perubahan pikirannya dia untuk kembali ke rumah bapaknya. Lukas 15 ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepada bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak. Aku tidak layak disebut sebagai anak bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak. Dan yang tercatat di situ, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Nah saudara Bapak Ibu semua, ayat 17 sampai ayat 20 ini menceritakan, mencatat bagaimana perubahan tindakan, perubahan pola pikir. Saudara sebagai seorang anak bungsu yang sudah menghabiskan warisan dari bapaknya, apa yang dia sudah terima, walaupun bapaknya masih hidup pada saat itu, tapi dia sudah minta uang, dia hambur-hamburkan. Bisa saja pikirannya itu, apakah bapak saya di surga masih mau menerima saya kembali ketika saya pulang? Aduh, nanti papa saya marah bagaimana?
Bagaimana kalau papa saya tidak mau menerima saya? Bagaimana kalau saya sudah jalan jauh-jauh, di tengah jalan saya mati karena saya kelaparan, karena kondisi keadaan pada saat itu? Saudara, kalau kita mencoba memahami kondisi anak bungsu ini dengan pikiran kita, ada begitu banyak pikiran yang bisa bercabang, yang bisa diambil dan disadari oleh anak bungsu itu untuk tidak kembali kepada bapaknya. Tetapi kenapa dapat dikatakan sebagai suatu kesimpulan bahwa ayat 17 sampai ayat 20 ini menjadi titik balik? Karena anak bungsu itu tidak memakai pikiran manusianya dia, dan dia bangkit dikatakan dan kembali kepada bapaknya. Nah saudara, begitu dia kembali kepada bapaknya, kita tahu ceritanya saudara. Yang terjadi, bapaknya menyambut dia, memberikan jubah, memberikan cincin, mengenakan kembali sepatu, memotong lembu tambun. Dan apa yang terjadi saudara? Dibuatkan pesta. Nah saudara, dari cerita anak bungsu ini kita dapat menyimpulkan, artinya gini saudara, ketika kita semua merelakan hati kita untuk mengalami pertobatan, saudara, bapak ibu, kita semua sedang kembali nih, berduyun-duyun di tahun 2022. Kita lagi berjalan berduyun-duyun untuk kembali kepada kebenaran. Dan kita menghancurkan, menghilangkan, memusnahkan pikiran-pikiran, nilai-nilai pemahaman manusia. Jadi pada saat kita sedang berduyun-duyun mau kembali lagi kepada kebenaran, saudara, bapak ibu semua, respon daripada Bapa di surga itu sangat bersukacita. Karena apa? Karena dia melihat ada banyak orang-orang yang mau bertobat dan kembali kepada kebenaran, dan dia akan mencurahkan berkatnya. Dia akan menepati janjinya untuk di dalam setiap kehidupan kita, dan kita menerimanya. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Nah bapak ibu, tetapi dalam cerita anak yang hilang itu tidak hanya anak yang bungsu. Ayat 29 ada kakaknya yang sulung. Nah saudara, dikatakan ayat 29, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Saudara, yang bungsu pergi dan kembali. Pada saat yang bungsu kembali, yang sulung ngomel saudara, ngedumel saudara, bersungut-sungut. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Saudara, saya berdoa kita dan saya pribadi jangan sampai kita menjadi seperti yang sulung. Seakan-akan kita ini yang paling benar. Saya sudah lakukan A, saya sudah memberikan persembahan, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah sering dengar firman Tuhan, saya nggak pernah absen, saya nggak pernah lalai, dan saya nggak pernah melanggar firman Tuhan, saya nggak pernah melanggar janji Tuhan. Saudara, jangan sampai kita seperti yang sulung, yang mungkin kita merasa bahwa kita sudah melakukan yang baik, kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan kita yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga apa? Sehingga kita tidak lagi perlu mengalami pertobatan. Saudara, yang sulung ini sudah lebih percaya kepada dirinya sendiri bahwa dirinya itu benar, sehingga membentuk kebenaran diri sendiri. Oh, saya udah begini, saya udah begini, saya udah begini. Makanya saudara, bapak ibu semua, pada saat yang bungsu kembali, dia marah, dia ngedumel. Tetapi respon daripada bapaknya, responnya bilang apa saudara? Kamu sudah sama-sama dengan saya, yang kamu punya adalah milikmu. Milikku, milikmu, gitu saudara ya. Nah saudara, jangan sampai di tahun 2022 kita seperti yang sulung. Nggak perlulah kita bertobat. Gue udah bener kok. Gue udah ini kok. Banyak alasan untuk kita membenarkan diri kita. Padahal yang kita jalankan, yang kita percayai, yang kita pikir itu kebenaran, ternyata itu hanyalah kebenaran yang kita buat di dalam pikiran kita sendiri, yang kita anggap sebagai kebenaran.
tetapi tidak kembali dan tidak berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Saudara, Bapak Ibu semua, di dalam satu kali ada satu cerita yang saya coba cari, saudara. Dikatakan gini, jika Anda selalu melalui jalan yang sama setiap hari berkali-kali, Anda tentu sudah hafal dengan situasi jalan tersebut. Secara normal Anda pasti sudah mengetahui medan atau kondisinya. Kemana harus menghindar jika ada lubang? Misalnya, itu sudah secara insting Anda dapat lakukan tanpa harus dipikir lagi. Seorang teman saya baru saja bercerita bahwa ia harus mengeluarkan biaya yang cukup besar karena harus memperbaiki kaki-kaki mobilnya yang rusak akibat terbanting di lubang. Ia bercerita bahwa itu terjadi pada waktu hujan lebat. Karet wiper mobilnya tidak berfungsi baik karena sudah tua. Ia mengira bahwa itu tidak terlalu masalah karena toh ia hafal jalan menuju rumahnya dari kantor. Ternyata Bapak Ibu, perkiraannya tidak sepenuhnya benar. Dalam kecepatan mobil yang cukup laju, ia terperosok ke dalam lubang yang membesar akibat gerusan air hujan. Akibatnya mobilnya pun mengalami kerusakan di bagian bawah. Gangguan air hujan yang membasahi kaca mobil membuatnya tidak bisa melihat dengan baik. Dan akibatnya ia pun harus tertimpa masalah. Nah, saudara, Bapak Ibu, melalui ilustrasi ini saya mau menggambarkan demikian. Banyak kita yang sudah merasa mengikuti Tuhan. Banyak dari kita sudah merasa mengikuti, menghidupi kebenaran. Sehingga kita tidak perlu lah, gue udah hafal lah ini itu. Saya udah baca Alkitab, saya udah lakukan semuanya. Sehingga merasa kita tidak perlu lagi bertobat atau mengalami perubahan pikiran. Tapi ternyata apa, saudara? Seperti cerita tadi, air hujan dapat menggerus lubang yang kecil jadi besar. Bisa jadi, saudara, Bapak Ibu semua, apa yang kita jalankan hari ini itu hanyalah pikiran kita sendiri, pemahaman kita sendiri, yang kebenaran yang kita sesuaikan dengan egonya kita sendiri. Kita mungkin berdoa, kita bilang gini, Tuhan di mana? Tuhan begini, kok saya nggak terima jawaban? Kok saya tidak terima janji? Kok tidak digenapi? Saudara, bisa jadi karena kita sudah terlalu terbiasa, sehingga apa yang terjadi? Kita tidak mengalami janji-janjinya lagi dalam kehidupan kita. Nah, saudara, Bapak Ibu semua, biarlah dari ilustrasi ini saya mau bawa Bapak Ibu semua, mari memasuki tahun 2022 ini, relakan hati kita. Untuk apa? Untuk kita bertobat, sehingga kita mempunyai paradigma yang baru. Dan ketika kita mempunyai paradigma yang baru, ini Tuhan senang banget, saudara. Kenapa? Karena ada orang yang mau kembali kepada kebenaran yang tercatat di dalam firman Tuhan, bukan kepada pemahaman diri sendiri. Nah, saudara, kita kembali kepada Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Saudara, ku tegur dan ku hajar. Hajar di sini bukan berbicara tentang hajaran, memukul, gitu saudara ya, bukan. Saudara, kita harus pahami baik-baik, Tuhan tidak pernah memberikan hajaran, pukulan dalam bentuk penderitaan. Dia kasih penderitaan, Dia izinkan penderitaan terjadi. Tidak, saudara. Tuhan kita punya sifat karakter kasih. Karena Dia sayang, Dia mengasihi kita, Dia karuniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk kita. Saudara, pada saat Dia mengasihi kita, barang siapa ku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Saudara, bentuk hajaran Tuhan seperti apa? Mari kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi bentuk ajaran Tuhan, hajaran Tuhan apa, saudara? Bentuk ajarannya adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman. Jadi bagaimana Tuhan mengajar kita di tahun 2022? Bukan dengan penderitaan, bukan dengan masalah,
tetapi dengan firman Tuhan. Dikatakan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara, firman Tuhanlah yang akan mengajar saudara, memperbaiki kelakuan saudara, dan juga menyatakan kesalahan dari Bapak Ibu dan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Ingat baik-baik saudara, kutegur dan kuhajar. Hajar di sini, dia mengajar kita dengan firman-Nya. Maka dari itu Bapak Ibu, persiapan pertama di minggu terakhir dari tahun 2021 ini dan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Mari kita relakan hati kita. Kita relakan hati kita untuk bertobat, karena Dia masih mengasihi kita dan Dia mau mengajar kita melalui firman-Nya. Dan pada saat kita mau bertobat, kita mau mengalami paradigma yang baru, Bapak Ibu, Dia senang sekali. Karena artinya apa? Akan banyak orang yang tidak akan binasa, karena orang-orang itu sudah kembali kepada kebenaran yang adalah firman Allah. Yang mengerti katakan amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami mendapatkan pesan dari gembala sidang kami, memiliki kerinduan di tahun 2022 ini kami memasuki paradigma yang baru. Tuhan, ini sebuah kerinduan-Mu agar semua orang mengalami janji Tuhan, agar semua orang tidak binasa karena kembali kepada kebenaran. Saat ini hamba berdoa di akhir dari tahun 2021 ini, dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Tuhan, biarlah hati kami rela untuk ditegur dan dihajar untuk dengan firman-Mu, karena firman-Mu yang menyatakan kesalahan, firman-Mu yang akan memperbaiki kelakuan kami, bahkan firman-Mu yang akan mengajar kami. Bapa di surga, biarlah firman Tuhan itu menjadi sumber kekuatan di tahun 2022 untuk kami semua, dan kami kembali hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan di dalam kebenaran yang kami buat sendiri, yang kami cocokkan sendiri sesuai dengan egonya kami. Saat ini Tuhan, aku berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, biarlah memasuki tahun yang baru ini kami merelakan hati kami untuk selalu mengalami pertobatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan biarlah kasih karunia Tuhan yang meneruskan, yang terus di dalam setiap kehidupan kami, yang menyertai kami memasuki tahun yang baru. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu, saya percaya kita semua diberkati dengan ibadah online hari ini. Dan Bapak Ibu, mengakhiri di tahun 2021, saya mau mengajak kita semua, mari kita mengucap syukur. Apapun yang terjadi di tahun 2021 ini, semua ada di dalam perlindungan, penyertaan, rencana, janji Tuhan atas setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saya bersyukur, berterima kasih untuk semua jemaat Tuhan, para pengerja yang terus selalu mendukung gerejanya House of Joy, baik dalam hal dana, terus setia mengikuti pelajaran, pengajaran, firman-firman Tuhan yang disampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Itu semua Tuhan yang akan membalaskan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu. Dan hari ini menjadi minggu yang terakhir, dan saya berdoa untuk Bapak Ibu agar memasuki tahun yang baru, jangan takut, jangan khawatir. Percayalah, pengharapan itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Sesuatu yang baru yang kita belum lihat, sama dengan pengharapan merupakan sesuatu yang tidak terlihat, tetapi karena kita punya Allah, God with us, Immanuel, Allah yang menyertai kita dalam semua keadaan dan kondisi. Artinya memasuki tahun yang baru 2022, sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi Tuhan sudah ada di situ terlebih dahulu. Yang mengerti katakan amin. Mari masukilah tahun yang baru ini dengan sukacita, dengan semangat yang baru. Sambut tahun 2022 ini dengan pengharapan,
di dalam Kristus. Karena Kristus akan menggenapi rencananya atas setiap kehidupan Bapak Ibu semua. Nah, kita sudah mau akhiri ibadah kita hari ini. Mari saya ajak kita semua beri yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya percaya pemberian kita, karena kita tahu kita sudah diberkati. Dan saya yakin Bapak Ibu, saya percaya Tuhan akan memberkati setiap kehidupan, pekerjaan, keluarga Bapak Ibu semua. Mari kita akhiri hari ini. Saya berdoa untuk Bapak Ibu semua dan kita terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bersyukur untuk ibadah hari ini Tuhan, Engkau baik, Engkau tetap baik, selama-lamanya Engkau baik. Kami mengucap syukur untuk tahun 2021, semua apapun yang sudah terjadi kami tinggalkan dan kami tahu semua ada di dalam rencana-Mu. Memasuki tahun 2022 ini kami sambut dengan sukacita, dengan semangat yang baru, dengan pengharapan di dalam Kristus. Karena kami percaya Kristus bersama dengan kami, God with us, Immanuel, Allah menyertai kami. Bahkan sebelum kami masuk di tahun yang baru, Tuhan Engkau sudah ada di sana dan Engkau ada di dalam kami. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, diberkatilah mereka untuk tahun yang baru ini. Tuhan akan menggenapi janji-janjinya, rencana-rencana-Mu di dalam setiap kehidupan keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini, dan kami mengakhiri ibadah. Dan sebelum kami akhiri ibadah hari ini Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk semua pemberian, persembahan yang jemaat Tuhan berikan untuk gerejanya. Mari Bapa, biarlah persembahan ini Tuhan memberkati kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau kami dapat memberi dan kami dapat mendukung pelayanan gereja Tuhan House of Joy. Karena kami tahu kami ditempatkan di House of Joy ini dan gereja-Mu bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami hari ini dan kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan biarlah segala berkat kasih karunia daripada Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita, dan semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Selamat tahun baru, selamat memasuki tahun paradigma yang baru. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.